إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى al-mu'awwiqut tasi', rintangan penghalang yang ke-9 dari jalan menuntut ilmu. Al-ya'sa atau al-ya'su wahtiqarudz dzati, perasaan putus asa dan merasa bahwasanya dirinya tidak mampu, meremehkan kemampuan diri. Itu ihtiqarudz dzat. Al-ya'as, putus asa. Wahtiqarudz dzati, dan meremehkan, merendahkan kemampuan diri. Ya talibal ilm, wahai seorang penuntut ilmu, ana, saya, wa anta, dan kamu, wa Syekhul Islam, dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, wal Bukhari wa Ibnu Hajar, wal ulama, dan Imam Al-Bukhari, Al-Hafidz Ibnu Hajar, dan para ulama yang lainnya, nashtariku fi qaulillahi ta'ala, sama dalam masalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a, dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut ibu-ibu kalian, la ta'lamuna syai'an, kalian tidak mengetahui apapun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah, lalu Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan pada diri kalian pendengaran, penglihatan, dan hati. La'allakum tashkurun, semoga kalian bisa menjadi orang-orang yang bersyukur. Kulluna dzalikar rajul, semua kita, saya, anda, dan para ulama, itu adalah seseorang. Hadhil ayah, ayat ini, qasimun mushtarakun linnasi jami'a, satu hal yang dilakukan atau satu hal yang menjadi bagian dari semua manusia. Al-anbiya war rusulu, para nabi dan para rasul, istafahumullah, yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Was-sahabatu lahum fadlun, dan para sahabat yang mempunyai keutamaan. Wa qasbus sabaqi fil khairat, dan mempunyai terdahulu dalam kebaikan. Fahadhil ayah tajma'una jami'an, ayat ini menggabungkan kita semua. Walidha, oleh karena itu, la tahqiranna minal ma'rufi syai'a, jangan engkau meremehkan sedikit pun kebaikan. Wala tahqiranna nafsaka, jangan engkau meremehkan dirimu sendiri. Wal fil waqti nafsih, dan dalam waktu yang sama, kama sabaqa, sebagaimana yang telah berlalu penjelasannya, la tuzakki nafsaka, jangan engkau membersihkan, mensucikan dirimu, merekomendasikan dirimu, tazkiyatan, dengan satu rekomendasi, anta ta'lamu annaka lasta ahlan laha, yang engkau tahu bahwasanya engkau bukan termasuk orang tersebut. Wala tulbis nafsaka thawban, dan jangan engkau memberikan kepada dirimu pakaian awsa'u minka, yang lebih luas darimu. Para ikhwan fillah azani Allahu yakum, Syekh ingin mengajak kita merenung satu hal. Rabbuna Jalla wa Ala menyebutkan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengeluarkan kalian dari rahim para ibu sekalian. Semua manusia, tidak lepas bahwasanya dia adalah seorang nabi, dia adalah para sahabat, dia adalah para ulama, dan dia adalah saya dan anda, dan penulis Syekh Abdul Aziz As-Satahan. Semuanya dihukumi satu hukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tatkala lahir, la ta'lamuna syai'a, kalian sama-sama tidak tahu. Kalian sama-sama tidak tahu. Tidak ada seorang pun terlahir sudah ngerti mubtada' khabar. Tidak ada satupun orang lahir sudah ngerti, yakni bisa membaca, bisa nulis. Semua orang tatkala terlahir ke alam dunia ini
dalam kondisi sama-sama enggak bisa apa-apa, lemah dari sisi akal, lemah dari sisi ilmu, sebagaimana juga dia lemah dari sisi fisik. La ta'lamuna syai'an. Kalau memang ini, kemudian kita lihat ada orang yang kemudian menjadi Al-Imamul Bukhari rahimahullah ta'ala. Kemudian kita lihat ternyata dari zat yang sama sekali nggak tahu menjadi orang sekelas Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita lihat ada orang yang asalnya juga sama dengan kita, pada waktu lahir gak ngerti apa-apa, dia menjadi Ibnu Hisham rahimahullah, dia menjadi Ibnu Qayyim, dia menjadi Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Ibu Hanifah, Malik, dan yang lainnya. Apa yang membedakan antara kita dengan mereka? Apa yang membedakan antara saya dengan Anda dan mereka? Padahal tatkala lahir sama, kita sama-sama tidak tahu apa-apa tatkala terlahir dari rahim ibu kita. Yang membedakan ya ikhwan adalah al-juhd wal ijtihad. Yang membedakan adalah kesungguhan dan perjuangan. Mereka menjadi orang semacam itu wallah bukan karena bim salabim, bukan karena kun fayakun, bukan karena asalnya nggak tahu tiba-tiba dapat ilmu banyak kemudian mendapatkan ilmu. Mereka bisa melakukan itu semua dan bisa mendapatkan itu adalah karena perjuangan yang sangat dahsyat. Oleh karena itu, ini dalam beberapa kali saya sering berselawat kepada sebagian ikhwah. Pada waktu kita di jamiah ya ikhwan, itu kalau sudah waktunya imtihan, gak kayak antum di sini waktunya imtihan nyantai. Kita tatkala di jamiah, waktunya imtihan itu makan pun gak sempet, ngentut pun gak sempet, gitu ya. Saking kita itu pikiran terforsir untuk belajar, menyiapkan yani materi pelajaran besok. Karena muqarrar kita tebal-tebal. Ini muqarrar kita yang harus kita siapkan untuk imtihan itu bukan kitab tipis, tapi kitab yang tebal dan harus selesai. Dan harus yani bisa untuk menguasai untuk imtihan materi besok. Kalau enggak, alamat gugur. Ini alamat akan gugur. Maka makan sambil belajar, tidur pun sambil belajar. Gitu ya. Saya tidur pun sambil belajar, sebelum tidur belajar, bangun tidur belajar, jalan belajar, nyuci belajar, sampai nunggu antrian mandi itu bawa buku. Nunggu antri mandi akhwan, itu sambil baca buku. Untuk sambil baca buku, segala sesuatu sambil baca buku. Anda katakan sama sebagian ikhwan, ya akhwan, seandainya cara belajar kita setiap hari semacam ini, mungkin 5 tahun mendatang Anda adalah Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Sayang, ini hanya 5 hari. Sayang, jadi, cara belajar model semacam itu hanya 5 hari. Diawali hari Senin, diawali hari Senin karena liburnya kita di sana Sabtu sama Ahad. Diakhiri hari Jumat, gitu. Kemudian Sabtu sudah seakan-akan kita terbebas dari penjara. Itu masalahnya ya, kawan. Seandainya cara kita belajar adalah semacam itu, mungkin 5 tahun mendatang Anda adalah Ibnu Taimiyah Indonesia. Mungkin 10 tahun mendatang ini Anda adalah Imam Syafi'i. Mungkin dalam waktu yang tidak lama Anda akan berubah dari yang sekarang. Kenapa? Karena perjuangan dan karena keuletan. Tumiyahwan tatkala datang ke sini, antara fulan dan alan, antara si A dengan si B, sama-sama nggak ngerti mubtada' khabar. 2 tahun mendatang, 2 orang ini berubah. Yang satu tetap mubtada' dan khabar nggak pecus, gitu. Yang satu baca kitabnya kayak lari. Apa yang membedakan antara keduanya? Salah satunya adalah perjuangan dan kesungguhan. Salah satunya adalah perjuangan dan kesungguhan tanpa kita mengingkari kemampuan yang Allah berikan kepada dirinya. Innal ya'sa kata Syekh wa 'adamu tsiqatu bin nafs, sesungguhnya rasa putus asa dan tidak percaya kepada kemampuan diri sendiri, sababun 'azimun min asbabi 'adami tahsil, adalah satu sebab besar di antara sebab-sebab kenapa tidak mendapatkan ilmu. Wal insanu idza ra'a ma an'ama Allahu 'alaihi min salamatil jawarih, seorang manusia apabila dia tahu Allah memberikan nikmat kepada dia, anggota tubuhnya sehat sempurna. Wa min tawfiril wasail allati yahtajuha talibul ilm, dan lengkapnya sarana-sarana yang dia butuhkan sebagai seorang penuntut ilmu. Yajidu anna hujjatallahi alaihi qa'imah, dia akan merasa bahwasanya hujjah Allah kepadanya tegak.
La tahqiranna nafsaka in kunta dha'ifan fil hifdz. Jangan engkau meremehkan dirimu. Saya itu orang yang enggak bisa hafalan. Lemah saya dalam hafal. Au dha'ifal fahm. Atau saya itu jangan merasa bahwasanya Anda adalah orang yang fahamnya lemah. Diterangkan 3 kali enggak faham-faham. Au bati al-qiraah, atau kalau bacanya bati, lambat. Au sari an-nisyan, atau lupanya cepat, atau gabungan. Gabungan maksudnya suruh hafal lama, diterangkan gak faham-faham, sudah gitu baca sesuatu lambat, cepat lupa lagi. Cepat lupa. Gabungan dari semuanya. Kalau memang semacam itu ya akhwan, fahami. Semua itu jangan dijadikan batu besar yang akan menghalangi jalan kita menuntut ilmu. Kata Syekh, kullu hadhihi adwa'un wa asqam. Semua itu adalah penyakit. Semua itu adalah penyakit. Tazulu idza sadaqtan niyyah. Akan hilang apabila engkau jujur dalam niatmu. Wa badzaltal asbab, dan engkau kerahkan wa badzaltas sababa, dan engkau kerahkan sebab yang bisa untuk mendapatkan ilmu. Kisah yang disebutkan oleh Syekh, yaqulul Imamul Askari an-Nafsi. Al-Imam Al-Askari menceritakan tentang dirinya. Beliau adalah seorang imam agung. Menceritakan tentang dirinya. Kana al-hifdzu yata'azzaru alayya hina ibtada'tu arumuhu. Kana al-hifdz, urusan menghafal, kata Al-Imam Al-Askari, yata'azzaru alayya, susah sekali, hampir saya itu nggak bisa ngapal. Yata'azzar, bukan yata'assar ya, beliau tidak membahasanya sulit, bahasanya udzur. Saya itu nggak bisa untuk menghafalkan dulu. Hina ibtada'tu arumuhu, tatkala saya memulai untuk mencarinya, menginginkannya. Saya ingin untuk menghafalkan sesuatu, tapi kayaknya aku nggak masuk-masuk, nggak hafal-hafal. Menghafalkan hadis inamal a'malu binniyat itu 10 hari itu lo nggak hafal, gitu ya, misalkan gitu. Gambarannya. Summa awwadtu nafsi, kemudian saya pun membiasakan diriku ila an hafidtu qasidata ru'yah, untuk menghafal qasidah. Qasidah itu yakni gabungan bait syair tentang masalah ru'yah yang dimulai dengan lafaz waqatimul a'maki hawil mukhtariqan fi lailatin, untuk menghafal itu dalam satu malam. Wa hiya qaribun, yakni min mi'atai qarib, yakni min mi'atai bait, dan padahal dia hampir 200 bait. 200 bait syair. Wala syakka anna hadza ata min juhdin mutawasil, dan tidak ragukan lagi bahwasanya ini ya akhwan datang dari satu perjuangan yang sangat berkesinambungan. Jangan ya akhwan kita itu merasa dari awal itu nggak mampu. Wallahi ya akhwan, kalau orang itu merasa dari awal itu saya sudah nggak mampu, itu dia nggak akan bergerak. Ada satu kisah menarik yang perlu kita jadikan pelajaran. Tentang kisahnya Al-Imam Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala Amirul Mu'minin dengan Al-Imam Maimun ibnu Mahran. Kisah ini diceritakan oleh Al-Imam Abu Nu'aim Al-Isfahani dalam Hilyatul Awliya, disebutkan pula Al-Imam Al-Zahabi dalam Syiar A'lamin Nubala. Seingat saya juga disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dalam Tarikh Dimashq dan yang lainnya, bahwasanya Al-Imam yang tatkala Umar bin Abdul Aziz jadi khalifah, maka beliau menjadikan semua gubernur, semua pegawai, semua menteri adalah dari para ulama. Semua gubernur, khalifah sebelumnya dipecat, semua diganti para ulama. Salah satunya adalah Imamul Azim Al-Hafidhul Kabir Maimun ibnu Mahran, seorang imam besar zaman tabi'in. Beliau diangkat yakni untuk menjadi qadhi Saudi, kalau sekarang ya Jaziratul Arab, Makkah, Madinah, sekitarnya, daerah Hijaz, untuk menjadi qadhi sekaligus ngurusi harta zakat mereka. Sekaligus ngurusi harta zakat mereka. Maka melihat tugas yang besar ini, maka Maimun minta supaya dirinya dipecat, diganti aja. Dia nulis surat kepada Imam Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz mengatakan, engkau telah membebani kepadaku satu beban yang saya tidak mampu, wahai Amirul Mukminin. Saya itu orangnya sudah tua. Ana syaikhun kabirun dha'ifun raqiqun nahif, dalam bahasa beliau.
Saya itu orang yang sudah tua. Orang yang sudah tua renta. Fisik saya itu lemah, sakit-sakitan, gitu, dhaif. Sudah begitu, saya itu orang yang rokik, mudah sakit, mudah jatuh, bentar-bentar sakit, gitu ya. Itu bahasa beliau. Udah gitu kurus lagi kayak saya. Kurus. Saya itu orang yang tidak mampu memegang beban sebesar ini. Mengurusi qadhi jazirah bukan perkara enteng. Dan mengurusi permasalahan zakat, kharat, jazirah bukan perkara remeh. Itu butuh orang yang kuat fisik dan yang lainnya. Saya nggak mampu. Saya nggak mampu. Apa jawaban dari Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala? Beliau kemudian menulis surat jawaban kepada Maimun dengan mengatakan, adapun mengenai masalah zakat dan kharaj, maka ambillah dari mereka harta-harta yang baik. Adapun mengenai masalah qada, mengenai masalah peradilan dan hukum, maka hukumilah sebagaimana apa yang nampak bagimu dari sunnah Rasulullah SAW. Kalau engkau tidak mampu, angkat permasalahannya ke kami, akan kami bantu dari pusat, maksudnya dari istana negara. Kemudian beliau mengucapkan satu kalimat yang perlu kita jadikan renungan. Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakan, fa innan nas, ini kullama kabura alaihim amrun tarakuh ma qama bihi dinun wala dunya. Sungguhnya manusia, kata Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz, setiap kali ada perkara besar di hadapannya ditinggalkan, maqama bihi dinun wala dunya, gak akan tegak urusan agama, gak akan tegak urusan dunia. Urusan dunia ya akhwan, kalau memang cara berpikir kita semacam itu, gak bisa orang bergerak dari tempat tidurnya. Mau kerja, apa ya yang bisa? Tani. Mau jadi tani capek punggungnya, nyangkul terus, gak jadi, berat gitu ya, berat, sakil, gak jadi. Apa kira-kira? Dagang aja, enak gitu ya, dagang nyoba 1-2 hari, ribet ternyata dagang, pusing mikir duit, ada orang utang, ada orang ini, ada orang itu, ketelesetnya duit susah, gak jadi aja, ganti. Apa kira-kira? Nyupir nanti kalau nabrak, wah susah, gak jadi aja lah, nggak jadi nyupir. Apalagi ya Wan, apalagi satpam gitu ya, satpam kalau kena angin malam batuk, nggak jadi aja lah gitu ya. Terus apa lagi? Semua pekerjaan beresiko, akhirnya nggak jadi kerja aja, tidur pun bermasalah gitu ya. Ini seandainya orang ya Wan, setiap kali ada perkara di hadapan dia itu dijadikan besar masalahnya, maka dunia pun nggak akan tegak. Bagaimana dengan agama? Dan bagaimana dengan ilmu? Kalau kita mengatakan, ya akhi, muqarrarnya kitab ini, kitabnya tebel banget, repot tebel banget gitu. Kalau emang semacam itu cara kita berpikir, nggak akan bisa tegak. Anda gambarkan pada pertemuan antum kemarin, Anda katakan pada antum kemarin, ini bagi ikhwan yang sudah ahli, Anda sering memfatwakan ya ikhwan, Anda tidak mengizinkan antum untuk ta'lilul masail kecuali setelah baca Ilamul Muwaqqi'in, kitab setebal 6 jilid. Ngeri, takut gitu ya. 6 jilid takut gitu ya. Lah kalau begitu cara kita berpikir ya ikhwan, antum nggak akan bisa bergerak. Ngeri melihat, apa kitab muqarrarnya apa ya ikhwan? Muqarrarnya Aqidah Tahawiyah 2 jilid. 2 jilid, kapan selesainya? Gitu ya. Kapan selesainya? Kalau kita berpikir model semacam itu, idza kabura alaihim amrun tarakuh, kata Amirul Mukminin. Seandainya setiap kali ada perkara besar, lalu mundur, ditinggalkan, maka bihi dinun wala dunya. Urusan agama enggak akan tegak, urusan dunia enggak akan tegak. Maka Anda katakan kemarin, kalau melihat satu perkara besar, mulailah ya akan melangkah. Buat trik bagaimana caranya biar bisa melangkah. Ana sibuk Ustaz, sibuk sesibuk-sibuknya antum sempat makan. Kenapa nggak sempat untuk menyempatkan setengah jam untuk membaca kitab per hari? Sesibuk-sibuknya antum sempat masih duduk-duduk istirahat, gitu ya. Kenapa nggak sempat menyempatkan waktu setengah jam untuk memulai baca kitab yang itu adalah setebal 6 jilid? Seandainya akhwan kita menyempatkan waktu per hari,
setengah jam. Ini bagi ikhwan yang sudah sibuk ya, enggak mengatakan antum setengah jam. Antum telah betul setengah jam itu kurang ajar. Setengah jam aja yang sudah sibuk, yang sudah ngajar, ngurusi istri, ngurusi anak, ngurusi kantor, ngurusi ini, ngurusi itu. Sempatkan waktu dalam sehari semalam setengah jam. Mulailah saya katakan apa yang akan saya inginkan dengan membaca kitab. Saya ingin untuk faham masalah fikih misalkan. Fikih misalkan ya. Gitu. Fikih apa yang akan saya mulai? Fikih ahlul hadis atau fikih madhab? Fikih ahlul hadis. Oke lah, fikih ahlul hadis. Dia sudah bisa baca kitab. Ini bahasan kita sudah bisa baca kitab ya. Mulailah dari kitab yang rendah. Ambil kitab Al-Wajiz. Kitab Al-Wajiz atau kitab Minhajus Salikin atau kitab. Kitab Al-Wajiz berapa ya? Tebal segini. Kapan ya selesai? Kalau belum mulai ya ikhwan sudah mengatakan kapan selesai. Ya sudah, ditumpuk, enggak mulai-mulai, begitu mau lihat ngeri, merinding. Begitu mau mulai merinding. Begitu mau mulai merinding. Enggak jadi maju-maju. Tapi coba antum mulai halaman pertama hari ini ya ikhwan, cukup judulnya Al-Wajiz fi Fiqhil Sunnah wal Kitabil Aziz. Oh, itu judulnya. Syekh Abdul Adim Badawi cetakan Toba'ah, selesai. Sudah ngerti judulnya. Besok ya ikhwan ganti tutup. Besok halaman pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup besok gitu ya. Halaman pertama Bismillahirrahmanirrahim ya ikhwan. Halaman kedua gitu. Kemudian halaman berikutnya apa? Halaman berikutnya apa? Halaman berikutnya apa? Berapa halaman? Berapa? Tuh 300 ya kawan. 300. Dengan berjalannya waktu, seandainya antum menyempatkan waktu 10 menit setiap hari, setahun atau 2 tahun kitab itu hatam dari awal sampai akhir. Yang satu orang yang tiap hari ngeri sampai 5 tahun nggak katam-katam. Kan itu. Sampai 5 tahun nggak katam-katam. Karena setiap kali melihat ngeri, setiap kali melihat ngeri. Setiap kali melihat ngeri. Sekarang itu permasalahannya adalah orang itu ihtiqar dzat, menganggap dirinya itu sudah nggak mampu duluan. Orang yang sudah putus asa di awal perjalanan, maka yakinlah dia nggak akan pernah bisa bergerak maju. Oleh karena itu salah satu hal yang penting yang disebutkan oleh Syekh di sini adalah masalah ihtiqar dzat. Dan kalimat dari Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz perlu kita jadikan renungan. Jadi maqama bihi dinun wala dunya. Agama nggak bisa tegak, dunia nggak bisa tegak. Kalau orang ya ikhwan mau nikah, yang dibayangkan nanti itu nikah, ngasih nafkah. Sekarang ngurusin diri aja susah gitu ya. Ngasih nafkah. Nanti kalau hamil gimana? Nanti kalau lahir, iya kalau normal. Kalau sesar duitnya dari mana? Waduh, nanti pas gak nikah aja lah. Kan gitu akhirnya. Jadi semua perkara ya ikhwan, kalau di awal itu dibayang-bayangi dengan itu, nggak akan maju. Orang nggak akan bisa bergerak ke depan. Maka satu hal yang perlu kita renungkan adalah juhdun mutawasil, perjuangan yang besar untuk maju kepada apa yang kita inginkan. Idzan, kalau begitu iyyaka, hati-hati engkau, ra'akallah. Semoga Allah memberikan perlindungan kepadamu. Antahkira nafsaka, engkau meremehkan kemampuan dirimu. Bal akhlisin niyata lillah, bahkan ikhlaskanlah niat hanya untuk Allah. Wabdhulis sababa, dan kerahkan sebab untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Wastaghil waqtaka, dan benar-benar gunakan kesempatanmu. Wasatara annaka hassalta khaira, dan engkau akan melihat bahwasanya engkau mendapatkan banyak kebaikan. Yaj'aluka tandamu kullan nadam ala ma dhahaba minal awqat, yang akan menjadikanmu menyesal dengan segala penyesalan apa yang telah lewat dari waktu-waktu yang lalu. Allati lam tastaghillaha bi talabin aw tahsil, yang tidak engkau gunakan untuk menuntut ilmu dan mendapatkan ilmu. Waqra ma qalahu Abu Hilal al-Askari, dan bacalah apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hilal al-Askari. Beliau mengatakan, hukiyali an ba'dil masyayikh, diceritakan kepadaku tentang sebagian masyayikh, sebagian ulama, annahu qal, beliau mengatakan, ra'aitu fi ba'dhi quran nabt, saya melihat di sebagian desa-desa daerah Nabat, fatan, seorang pemuda, fasihal lahjati hasanal bayan, orang yang ucapannya sangat fasih, menerangkan sesuatu sangat bagus. Fasa'altuhu an sababi fasahati, saya bertanya kepadanya tentang sebab kenapa kok dia pintar sekali ngomong, menerangkan sesuatu enak.
ma'aluknati ahli jildatih, padahal orang-orang di sekitarnya, orang di kampungnya itu kalau ngomong nggak bisa paham orang, saking bulet gitu ya. Ngerti bulet nggak? Ada orang ya ikhwan, kalau nerangkan sesuatu mana ujung, mana pangkal, mana tengah nggak jelas. Jadi kayak benang diputer gitu, nggak ngerti mana yang awal, mana yang akhir, mana yang tengah. Jadi itu luknah. Ini luknah, ini fi al-bayan. Kenapa Anda kok bisa melakukan mempunyai kemampuan sehebat itu? Padahal orang-orang di daerahmu adalah orang-orang yang tidak bisa semacam itu. Fakal, maka dia menjawab jawaban yang perlu antum renungkan. Kuntu a'madu ala fi kulli yaumin ila khamsina warakah min kutubil jahid. Saya sengaja setiap hari membaca 50 halaman dari kitabnya Jahid. Jahid seorang ahli sastra tenar di zamannya, tapi dia adalah gembong Mu'tazilah. Jadi pembahasan kita ya kawan ini pada masalah fasahatul kalam, keindahan tutur kata dan fasihnya satu ucapan. Dia dalam masalah akidah adalah gembong Mu'tazilah. Oleh karena itu ya kawan, dalam sekte Mu'tazilah ada satu sekte pecahan Mu'tazilah namanya Taifah Al-Jahidiyah. Itu dinisbahkan kepada orang ini, Al-Jahid. Dinamakan dengan Jahid karena matanya itu moncong ke depan gini. Ini moncong ke depan. Oleh karena itu diceritakan bahwasanya ada seorang wanita yang datang ke seorang tukang pandai besi membuat cincin. Dia mengatakan, "Pak, tolong buatkan cincin yang kepalanya itu, yang matanya cincin itu adalah kepala syaitan." Kepala syaitan. Loh, gimana saya bisa tahu kepala syaitan itu kayak gimana? Sebentar, saya carikan syaitannya. Dia pergi. Dia menemui Jahid. Akhirnya mengatakan, "Jahid, ayo ke saya, bareng sama saya ke tempat tukang pandai besi gitu ya, buat cincin." Kemudian sampai di tukang pandai besi tadi, Pak, kayak ini. Kayak ini. Kemudian Jahid bingung. Apa yang kayak ini? Orang wanita itu langsung pergi. Ditanya sama jadi tukang pandai besinya, "Pak, apa yang kayak ini?" Cerita, dia tadi itu ngomong buat kepala kayak kepala syaitan, orangnya kayak kamu. Jahid. Itu Jahid. Tapi ya kawan, kitab-kitabnya dalam sastra subhanallah, indah tutur kata dan sangat fasih. Tidak ada satupun kitab beliau, tidak ada satupun kitab dia di maktabah. Dan lebih baik nggak ada, karena penyakit Mu'tazilahnya sangat ganas. Ini daripada antum kesesat dengan kitab dia. Tapi yang jelas kita hanya ingin mengatakan satu hal. Fa'arfa'u biha sauti fi qiraatiha. Saya tiap hari itu membaca kitab Jahid, tekaraskan suaraku. Fama marra bi illa zamanun qasir. Tidaklah lewat kecuali beberapa waktu yang pendek, hatta sirtu ila ma tara, sehingga saya menjadi apa yang engkau lihat. Karena biasa ngomong dengan kata-kata yang fasih. Ada salah satu ikhwah, tulisannya ikhwan lebih bagus cakar ayam. Ayam kalau nyeker-nyeker itu lebih bagus dia. Gitu. Lebih bagus ayam kalau nyeker-nyeker daripada tulisan dia. Hampir nggak bisa dibaca. Akhirnya dia itu dinasihati oleh sebagian ikhwah, antum jangan putus asa. Tiap hari tulis 1 halaman mushaf Utsmani. Tiap hari. Latihan, pokoknya kesempatkan waktu tiap hari nulis, tiru aja. Modelnya sudah ngerti, panjang pendek, yang penting tiru. Gak berlalu setengah tahun tulisannya lebih indah daripada tulisan para ikhwan-ikhwan yang lain. Kebiasaan ya ikhwan. Tangan perlu dilatih, otak perlu dilatih, lisan perlu dilatih, dan tubuh pun perlu dilatih. Dan itu yang kita inginkan. Jadi kalau kita di awal itu sudah ngeri duluan, gak maju-maju, perlu perjuangan untuk kita bisa maju ke arah yang kita inginkan. Idzan fala tahqiranna nafsaka, jangan kau meremehkan kemampuan dirimu. Wa 'alaika bil mujahadah, jadi bersungguh-sungguhlah engkau. Wa rahimallahu al-Bukhari, dan semoga Allah merahmati al-Imam al-Bukhari, hina su'il, tatkala beliau ditanya, ma dawa'un nisyan, apa obatnya lupa? Kenapa Anda kok nggak bisa lupa? Sebabnya apa? Qal mudawamatun nadhari fil kutub, karena sering melihat kepada kitab, sering murajaah, sering mengulang-ulang pelajaran. Wala syakka, dan tidak ragu-ragu lagi, anna tarkal ma'asi, bahwasanya meninggalkan kemaksiatan,
min a'zamil asbabil lati tu'inu 'alal hifdz, di antara sebab yang agung, yang besar, yang membantu Anda untuk menghafal. Wasyafi'i yaqulu kalaman jamila, dan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala mengucapkan satu ucapan yang sangat indah. Syakautu ila waqi'in su'a hifdzi, saya mengeluh, saya mengadu kepada guru saya Waqi', al-Imam Waqi' Ibnul Jarrah, yani su'a hifdzi, yani jeleknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, maka al-Imam Waqi', sang guru, memberikan aku petunjuk supaya saya meninggalkan kemaksiatan. Wa qala, dan beliau mengatakan, i'lam bi annal ilma nur, ketahuilah bahwasanya ilmu adalah cahaya. Wa nurullahi la yu'tahu 'asi, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang yang ahli maksiat. Sebagai kesimpulan ya akhwan, Anda ingin menyampaikan satu hal sebagai kesimpulan dan masalah ini. Apa yang kita katakan tadi masih perlu untuk digarisbawahi, bahwasanya memang kita tidak mengingkari Allah memberikan kemampuan orang itu berbeda antara satu dengan yang lain. Dan itu sesuatu yang ma'ruf, tidak kita ingkari. Ada orang yang memang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kemampuan cepat. Ada orang itu yang memahami cepat, menghafalkan cepat, lupa lambat, gak lupa-lupa, kayak para ulama kita. Ada orang itu yang hafalkan cepat, lupa cepat, hafalkan cepat, lupanya cepat. Ada orang itu yang hafalkan lama, faham lama, begitu sudah masuk ke hati, lambat, lupanya lambat. Ada orang itu yang susah hafal, susah faham, begitu faham, cepat lupa, kayak kita. Nah, itu adalah kemampuan yang Allah berikan. Tapi ya akhwan, ini adalah jibillah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, perlu untuk diasah. Karena apapun, fa innal ilma bitta'allum, kata Rasulullah, wal hilm bittahallum. Ilmu itu dengan belajar, akhlak yang lembut itu pun dengan belajar. Kelembutan akhlak ya akhwan, ada orang itu yang memang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala lembut, memang gawan bayinya lembut. Ngerti gawan bayi? Istilah Jawa, dari kecil memang dia tercipta untuk jadi orang lembut. Memang dia kecil, dari kecil, sejak dia kecil belum ngerti ilmu, itu kalau disakiti sama temannya, maafkan, suka bantu, suka senyum. Dari bayi, dari seumur 2 tahun, 3 tahun, tercipta memang dalam kondisi semacam itu. Maka pujilah Allah Subhanahu wa taala dengan sifat bawaan bayi yang bagus. Tapi ada orang tercipta memang gawan bayinya kasar. Dari sejak kecil dia tukang ngantem, marah dikit tamper, mangkat dikit marah, itu umur 2 tahun, belum ngerti apa-apa ya akhwan. Tatkala dia itu sudah dewasa, ngerti bahwasanya ada 2 akhlak yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Al-hilmu wal anah, yaitu lembut dan tidak gerasa gerusu, tidak cepat untuk menentukan sikap, tidak gerasa gerusu, tidak tergesa-gesa. Sifat bawaan yang ada dalam hatinya, dia itu suka marah. Maka dia berusaha, setiap kali marah ditahan, setiap kali marah ditahan, setiap kali marah ditahan. Lama-lama perasaan itu akan lenyap dikit demi sedikit dan berganti menjadi kelembutan. Orang ya akhwan yang merasa dalam dirinya, yani hatinya itu tercipta dalam kondisi dermawan, pujilah Allah. Ada anak kecil itu yang kita lihat dermawan. Kalau beli jajan temannya dibagi satu-satu. Anak 2 tahun, anak 3 tahun, tercipta dalam kondisi dermawan, maka pujilah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang tercipta dalam kondisi pelit bin bakhil. Kalau jangankan ngasih, gitu ya. Kalau beli jajan sembunyi. Gitu. Kalau di umur anak 2 tahun, yani 3 tahun beli jajan sembunyi, setelah dimakan jajan habis baru datang ke teman-temannya. Diminta sembunyikan di sini, gitu ya. Ada orang anak-anak semacam itu. Anak ini tercipta dalam kondisi bakhil. Dalam kondisi bakhil. Setelah dia tahu nanti subhanallah ternyata sedekah itu banyak manfaatnya, bakhil itu akhlak yang jelek, dia berusaha ngasih sedekah. 100 rupiah itu berat rasanya dalam hati. 100 rupiah beli permen 1, berat. Bakhil bin pelit, ini bin apalagi saking bakhilnya ngeluarkan uang 100 rupiah berat, tapi dia keluarkan dengan mungkin air matanya bercucurkan. Apa kok dia 100 rupiah tak keluarkan, gitu ya. Sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, lama-lama 100 rupiah enteng. Ditingkatkan 500 rupiah, 500 rupiah,
berat 500 rek gitu. Beli jajan dapat tempe 1 goreng, ya dapat tempe goreng 1 gitu. Lama 500 enteng. Tingkatkanlah 1000 gitu ya. Tapi lama-lama enteng. Akhirnya dia akan terbiasa menjadi orang yang dermawan. Begitu pula ya akhwan dengan ilmu. Ada orang tercipta dalam kondisi hafalannya cepat. Tapi ada orang tercipta dalam kondisi hafalannya lambat, perlu perjuangan. Al-Imamul Askari mengatakannya. Jadi Al-Imam Umar bin Abdul Aziz mengatakannya. Dan satu kisah lain, Al-Imam Al-Kisai, pimpinan ahli nahwu Kufah, dulunya nggak bisa nahwu sama sekali. Ini dia akhirnya belajar, berjuang, dan akhirnya menjadi orang nomor 1 di ahli nahwu. Desa. Belum. 2 menit lagi. Baik. Kisah Imamul Kisai rahimahullah taala, berarti jam antum salah. Ini kisah Imamul Kisai rahimahullah taala, jam antum dua-duanya salah. Hah? Sakit. Beliau sebagai tahu ya akhwan, ilmu nahwu itu mempunyai 2 mazhab. Ilmu nahwu itu mempunyai 2 mazhab. Mazhab yang pertama, mazhabu ahli Basrah, mazhabu Basriyin. Itu pimpinannya Al-Imam Sibawayh. Dan antum tahulah siapa Sibawayh, masyhur itu nama orang. Yang kedua, mazhab Al-Kufiyin, mazhab ahli Kufah. Dan pimpinannya adalah Imamul Kisai rahimahullah ta'ala. Anda tahu siapa Imamul Kisai? Orang yang pada waktu awal-awal belajar mubtada' khobar itu loh, gak bisa-bisa kayak kita, ya sulit loh. Belajar mukhtarat aja rosip terus, gak naik kelas terus gitu. Gara-gara mukhtarat, tahun ini mukhtarat, tahun depan mukhtarat lagi gitu, gak naik-naik gitu. Mirip-mirip dengan Imamul Kisai pada zaman dahulu. Sampai suatu ketika lemes, capek belajar, putus asa, pulang aja lah, daripada belajar nggak bisa-bisa, enak di rumah nyangkul. Pada waktu pulang, Allah memberikan ilham dengan seekor semut. Kisah ini disebutkan oleh sebagian para ulama. Dengan seekor semut, dari bawah dia naik ke atas, membawa makanan, jatuh, naik lagi jatuh, naik lagi jatuh. Setiap kali naik tambah tinggi jatuh lagi, naik lagi tambah tinggi jatuh lagi, sampai dia ke atas. Karena gagal pertama, berarti di sini tadi kegagalannya di situ, naik lagi bisa melewati kegagalan pertama, naik lagi bisa sampai di tempat yang paling tinggi dan bisa berhasil. Lalu Kisah mengatakan, subhanallah, jika semut butuh mengangkat makanan itu butuh perjuangan sebesar itu, gagal sekali, mulai lagi gagal, mulai lagi gagal, mulai lagi sampai berhasil. Apakah saya kalah dengan seekor semut? Akhirnya balik belajar lagi. Dan dialah Al-Imamul Kisai rahimahullahu ta'ala. Dan itu banyak kisah-kisah semacam itu. Orang-orang yang perlu untuk perjuangan di dalam belajar menuntut ilmu agama di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau memang ya akhwan, kita di dunia ini tidak dengan perjuangan, apa artinya? Kita hidup. Dan antum harus sadar satu hal. Ada satu hal yang perlu kita jadikan renungan. Kalau antum menguasai mukhtarat itu, sekali belajar langsung faham, langsung bisa, pahalanya sekali. Tapi kalau antum menguasai mukhtarat itu butuh 3 kali murojaah, pahalanya 3 kali. Memang butuh waktu yang lebih, butuh perjuangan yang lebih, tapi kita sadar pahala yang kita dapatkan semakin banyak, dan kita sadar bahwasanya apa yang akan Allah janjikan dengan perjuangan kita, itu adalah dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan apa yang kita inginkan. Fa'ilna al-jaza min jinsil amal, kata para ulama, bahwasanya balasan itu adalah tergantung kepada amal perbuatannya. Oleh karena itu, hal ini yang perlu untuk kita renungkan, yang perlu untuk kita sadari. Yang penting ya akhwan, adaptasi diri. Adaptasi diri. Dan itu sudah sering anak ulang-ulang, adaptasi diri. Yaitu kalau memang antum diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi orang jenius, maka belajarlah antum secepat kilat. Sehari selesai mukhtarat. 1 pekan selesai mulakhos. Setahun jadi al-hafidz Ibnu Hajar. Jenius ya akhwan. Jenius. Tapi bukan kelas kita semacam itu. Ada orang enggak jenius, pintar tapi ya. Pintar. Kalau teman-temannya belajar mukhtarat butuh waktu setengah tahun, dia hanya butuh waktu 1 bulan atau 2 bulan.
karena jenius, jadi karena pinter. Ada orang di bawahnya dia, ada orang di bawahnya dia, ada orang takdirnya Allah menjadikan otaknya lemah. Subhanallah, belajar sulit sekali untuk belajar. Belajar kayaknya itu nggak bawa buku tapi nggak masuk. Maka orang semacam ini yang butuh perjuangan, adaptasi diri. Yang penting kita berusaha dan Allah Subhanahu wa taala akan memberkahi kepada ilmu yang kita inginkan. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah ini sampai di sini insyaallah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Sallallahu alaihi wasallam baraka ala nabiyina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.